Mas Diki, monitor. Ya, Mas. Siap. Oke, mungkin kita mulai saja ya, Mas. Berhubung peserta sudah banyak yang join juga. Waktu sudah menunjukkan 10:08, waktu kita cukup terbatas. Mungkin kita langsung mulai saja kali ya, Mas Diki. Bagaimana, Mas Diki? Siap. Oke, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu perwira Pertiwi Pertamina dimanapun berada, baik di regional 1, 2, 3, dan maupun di zona maupun di field seluruh WKH Pertamina. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada hari ini, pagi ini hingga siang nanti kita akan memiliki pembicara yang sangat super ya, Mas Diki Haris Hidayat. Sebelumnya perkenalkan, saya Riksa Tabrani, saat ini sebagai Junior Engineer Petroleum Area 2, Zona 1 Pertamina Hulu Rokan. Namun background saya adalah geoscientist, dan di pagi hari yang sangat spesial ini kita kedatangan tamu ya yang sangat spesial juga tentunya karena Mas Diki ini langsung live dari Saudi Arabia. Mas Diki atau Dr. Diki Haris Hidayat ini adalah seorang postdoc research fellow di King Fahd University of Petroleum and Minerals. Dan di hari ini topik yang akan disampaikan atau dibawakan oleh Mas Diki cukup menarik ya. Deep Marine Seismic Geomorphology and Sequence Stratigraphy, Implication for Petroleum Prospectivity. Jadi tentunya buat teman-teman atau kawan-kawan geologis, geofisikis, ini topik yang sangat menarik ya dalam kaitannya terhadap upaya-upaya eksplorasi di Indonesia tentunya untuk target-target laut dalam maupun mungkin pengembangan-pengembangan lapangan yang memiliki reservoir-reservoir deposit deep marine. Oke, tanpa berlama-lama kita sampaikan terlebih dahulu. Berikut ini adalah kurikulum vitae dari Dr. Diki Haris Hidayat. Riwayat pendidikan. Mas Diki ini menyelesaikan studi S1 Bachelor of Engineering in Geology di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Kemudian beliau melanjutkan studi master degree di Norges Teknisk Naturvitenskapelig Universitet di Norway untuk konsentrasi di Seismic Sedimentology of the Triassic Fluvial Channel Complex. Dan kemudian melanjutkan studi PhD di university yang sama ya, di NTNU Norway dengan fokus konsentrasi di architecture, morphometry, and development of submarine sediment conduits. Dan tentunya Mas Diki ini memiliki banyak sekali pengalaman bekerja ya, baik di industri maupun di akademia. Tahun 2007 hingga 2010 di Total E&P Indonesia sebagai development geologist dan juga geomodeler. Kemudian di tahun 2010 hingga 2012 beliau sebagai exploration geologist di Azuri Energy Limited. Di tahun 2015 hingga 2016 sebagai geomodeler di Rockseas, Norway, dan di 2012 sampai 2020 sebagai research assistant in seismic interpretation di NTNU, dan di tahun 2021 hingga sekarang sebagai postdoc research fellow di King Fahd University of Petroleum and Minerals di Saudi Arabia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita memasuki acara utama kita ya, agenda utama kita, saya harap untuk para peserta dapat sejenak mengaktifkan kamera. Kita ada sesi foto bersama. Oke, mungkin bisa dihidupkan kameranya terlebih dahulu, rekan-rekan semuanya, sebagai bahan dokumentasi kita. Oke, kita akan mulai ya. Untuk yang pertama dulu, kita akan capture.
Oke, saya akan menghitung dalam hitungan hingga 3 kita akan capture untuk slide yang pertama. Oke, 1, 2, 3. Oke, capture yang pertama. Ntar kita akan ambil untuk yang kedua, tetap di posisi yang sama, Bapak Ibu. Oke, untuk yang kedua, saya dalam hitungan hingga ketiga akan saya capture. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kemudian untuk yang terakhir, untuk di yang ketiga, dalam hitungan 1, 2, dan 3, saya capture. Oke, terima kasih atas partisipasi rekan-rekan sekalian. Apabila ingin menonaktifkan kamera, dipersilahkan. Apabila ingin mengaktifkan juga, monggo saja. Yang penting, kita akan segera memasuki agenda utama kita tanpa berlama-lama lagi, karena waktu sangat terbatas dan berharga. Oke, kita akan kembali. Oke ya, ya tiba saatnya kita ke main agenda presentasi yang akan disampaikan oleh Mas Diki Harisidayat. Jadi presentasi ini nanti rekan-rekan sekalian, apabila ada pertanyaan boleh chat langsung di chat box, atau bisa juga dengan after presentation nanti teman-teman bisa open mic dan langsung bertanya juga ke Mas Diki, dipersilahkan. Enjoy the presentation, manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Oke, untuk Mas Diki, langsung saja Mas Diki, boleh diambil alih. Terima kasih Mas Diki. Terima kasih Mas Riksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas undangan yang diberikan. Sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa sharing penelitian saya dan pengalaman saya selama ini di Deep Marine Seismic Geomorphology dan Sequence Stratigraphy. Saya mohon izin matikan kamera ya supaya bandwidth-nya agak lancar. Jadi tema kali ini itu seputar Deep Marine Seismic Geomorphology dan Sequence Stratigraphy. Screen saya sudah terlihat, Mas Riksa? Sudah terlihat, Mas Diki. Deep Marine Seismic Geomorphology and Sequence Stratigraphy. Ya, sudah terlihat. Oke, siap. Ya, jadi pagi ini saya akan coba presentasikan riset saya selama beberapa tahun terakhir di seputaran Deep Marine Seismic Geomorphology dan Sequence Stratigraphy, dan nanti kita akan coba bahas juga apa sih implikasinya untuk petroleum prospectivity. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Riksa, ini kebetulan fotonya tahun 2017 karena rambutnya udah nggak ada. Baik Bapak Ibu, untuk 1 jam ke depan, insya Allah kita akan coba handle 4 objektif sini. Kebetulan juga ini saya beberapanya slide-nya saya ambil dari bahan mata kuliah saya baik di Norway maupun di Saudi Arabia sekarang untuk program S2 dan S3 di mata kuliah Seismic Sequence Stratigraphy, Seismic Geomorphology, dan Seismic Interpretation. Mudah-mudahan 4 objektif ini bisa kita cover dan nanti bisa kita didiskusikan. Baik, mungkin Bapak Ibu punya background yang beragam ya, dari geoscience atau mungkin engineering, dan mungkin ada yang belum familiar tentang seismic reflection data. Ini ada sedikit video yang cukup menarik dari PGS untuk melihat gimana sih
seismic reflection data itu diambil gitu ya. Ini salah satu case-nya tuh di marine acquisition. Coba kita lihat sejenak. Mas Riksa, maaf tadi saya lupa audio itu. Audionya tadi terdengar nggak ya? Audionya tidak terdengar, Mas. Mungkin bisa di-unshare dulu, nanti di-share ulang saja. Betul. Nanti di bagian kanan atas bisa checklist. Betul. Kemarin kita udah ini ya. Ya, tidak masalah. Siap. Marine seismic Okay, acquisition very good. is a very complicated and highly technical part of the hydrocarbon exploration process. One of the great challenges concerning the exploration for oil and gas is that the subsurface geology of potential interest can be covered by many kilometers of sediment. As we cannot see it with our eyes, we create and record sound waves that are reflected from the geological layers. By producing sound and sending it towards our target, we can record and interpret the reflection of that sound. This gives us a picture of what the subsurface looks like. The sound is produced from compressed air devices towed behind a seismic vessel. The reflection of this sound is recorded by receivers which are housed within seismic streamers. Multiple streamers are towed behind the vessel, with each being many kilometers long. The information that is collected is recorded on the vessel and is then analyzed by geophysicists, with the results effectively creating a visual representation of the geology below. The key targets are oil and gas accumulations. Technology has enabled these operations to become safer, more efficient, and more precise. This will ensure that marine seismic operations will remain key to future oil and gas exploration. Jadi pada prinsipnya seismic reflection ini kita menggunakan gelombang yang kemudian dipantulkan diinjection ke subsurface dan dipantulkan ke surface dan kemudian ditangkap oleh receiver di permukaan dan akhirnya diproses. Dan tadi PGS bilang ke depannya kita masih akan terus rely on seismic reflection data. Mungkin Bapak Ibu akan sering ngelihat image seperti ini, ada warna-warna seperti ini, dan apa sih sebenarnya arti dari warna-warni ini? Kalau tadi kita lihat kan ada ada refleksi gelombang ya. Pada intinya sebenarnya warna-warni ini mengidentifikasikan adanya perbedaan rock properties. Dalam hal ini adalah salah duanya adalah velocity dan density. Artinya kalau kita lihat warna-warni ini, kita juga pasti akan tiap layer ini kan juga pasti akan punya properties masing-masing, velocity dan density-nya, yang kemudian jadikan sebagai kalau dikalikan jadi acoustic impedance, dan kalau kita convolve dengan wavelet dari seismiknya, kemudian akan jadi warna-warni yang kita lihat dalam seismic section seperti ini. Jadi in a simple ways-nya kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalkan di subsurface kita tidak punya kontras antara satu layer dengan yang lain, kontras properties antara satu layer dengan yang lain, kemungkinan kita tidak akan bisa melihat kemenerusan seperti ini. Kemudian saya selalu bilang sih sama teman-teman di kampus gitu, kalau pas lagi ngajar tuh, kebetulan saya punya pengalaman di industri dan sempat juga ikut akuisisi seismik dulu waktu di Pasir PSG.
dan di Puri di Central Sumatera gitu, dan benar-benar waktu Bapak Ibu mungkin juga punya pengalaman akuisisi seismik dan itu nggak mudah gitu. Jadi data seismik itu data yang tidak mudah didapatkan dan juga data yang mahal. Jadi saya selalu bilang ke teman-teman mahasiswa, seismic interpretation itu bukan cuma narik garis-garis aja gitu, tapi juga kita harus bisa mengekstrak geology, geophysics, reservoir information dari seismic reflection data tersebut gitu. Jadi kalau bisa seismic data itu diperas habis supaya kita bisa tahu semua detail kondisi di bawah permukaan sampai akhirnya kita bisa ketemu oil and gas. Baik, untuk definisi itu sendiri, jadi seismic geomorphology ini sebenarnya salah satu disiplin ilmu yang udah cukup lama ya. Itu ditemukan oleh Henry Posamentier sekitar tahun 90-an akhir, 98 gitu. Dan alhamdulillah saya sempat ketemu sama Henry Posamentier di Houston di AEPG Conference 2017. Dan ya sempat ngobrol banyak juga tentang seismic geomorphology, sequence stratigraphy, dan ya sebenarnya seismic geomorphology itu kita mau lihat landforms ya, paleo landforms yang ada di subsurface, dan paleo landforms ini nanti akhirnya kita bisa juga menghubungkan dengan petroleum prospectivity. Seismic reflection itu sendiri juga punya keterbatasan dalam hal resolusi, dan nanti saat kita bahas sekuen stratigraphy juga nanti kita juga akan punya keterbatasan resolusi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat tabel ini dari bukunya Van Wagoner, kita punya keterbatasan untuk mendefine stratal units dari data seismik itu sendiri. Jadi nanti mungkin pada saat sequence strat kita hanya sampai ke parasequence atau sequence. Nanti saya juga akan diskusikan gimana caranya kita bisa coupling between outcrops yang untuk mengenhance resolusi interpretasi kita. Kemudian untuk sequence stratigraphy itu sendiri pada umumnya kita akan bekerja di chronostratigraphic framework dan basic principle yang sudah umum untuk ke sequence stratigraphy, dan yang paling saya suka itu adalah Peter Veld di tahun 1977 itu yang di AEPG Memoir 26 itu dia bilang seismic reflection itu follow geological timelines. Artinya pada saat kita picking horizon itu kita akan follow satu geological timeline gitu. Dan itu akhirnya ditransformasikan sebagai Wheeler diagram ini. Baik, sequence stratigraphy itu sendiri sebenarnya ilmu yang masih berkembang ya, dan masih banyak juga perdebatan sampai hari ini gitu. Cuma kebetulan Octavian Satuniano ini leading karena dia nulis buku, dan tahun-tahun lalu tuh Octavian tuh menerbitkan second edition dari bukunya yang terkenal itu yang Principle of Sequence Stratigraphy. Cuman dia juga bilang tahun 2011 bahwa sebenarnya perbedaan school of thought ini juga disebabkan oleh area telitian dari para peneliti ini gitu. Jadi nanti kita coba lihat sebenarnya waktu tahun 77 tuh selak model yang terkenal itu ditemukannya di mana gitu. Nah kebetulan selama beberapa tahun terakhir ini saya banyak bekerja di continental passive margin, baik di North Atlantic maupun di East Africa. Dan memang untuk case-case continental passive margin ini klasifikasi Posamentier dan William Helland Hansen ini yang cukup mendekati itu. Jadi saya banyak pakai dua klasifikasi ini. Dan puji syukur saya sempat ketemu juga Henry Posamentier, sempat ngobrol juga tentang sequence strat, dan juga saya sempat ngambil PhD course sequence stratigraphy bareng Profesor William Helland Hansen di Norway. Dan
sempat meneliti bareng juga untuk ngelihat paleo water depth reconstruction di clinoform system di continental margin. Ini adalah klasifikasi yang basic. Banyak orang bilang ini type 1 sequence stratigraphy model atau exon slug models yang simple. Dan akhirnya Octavian juga berangkat dari klasifikasi ini gitu. Cuman saya nggak mau terjun ke perdebatan itu. Pengalaman saya sih kalau kita bisa memahami yang basic ini, nanti kita juga akan bisa ngerti tuh perdebatan itu seperti apa gitu. Jadi dalam beberapa menit ke depan kita akan menggunakan klasifikasi ini, klasifikasi yang berasal dari Peter Vale dan teman-teman di Exxon atau dibilang slug models, dan juga Henry Possaminter sama George Allen di tahun 88. Nah, ini ada salah satu video menarik dan yang menggambarkan gimana waktu itu Peter Vale menemukan konsep basic sequence stratigraphy ini. Coba kita lihat sejenak dan untuk lihat sejarahnya seperti apa. So, Pete, I would like to start giving you this and asking you, what does the slug model represent for you? Oh. Okay, Daniel. Well, this is a summary diagram that we put together to sort of summarize our observations. What we first noticed when we were studying our seismic sections, you could identify these regional unconformities, and so that you can see the regional unconformity, the basic unconformity that is above the basal blue unit. And then on top of that, we typically see onlap in a basinward direction, and then eventually the onlap would continue, but in the early part of the onlap, the units would thin basinward and pinch out. But as you get into the upper part of the onlap, the units would become parallel and prograde out into the basin and downlap onto the lower units that were pinching out. And so, since it was down on that, we called that a downlap surface. And we were able to identify these in the wells and outcrop, and we discovered these are really condensed sections. They're often very rich in fossils and organic matter, and so they were the zone of very slow deposition. And then as we worked out into the basin more, we identified. In fact, this was in offshore England, in the North Sea. We could identify these large mounds that you see there in red in the base. And jadi Peter Vale saat itu dan teman-teman di Exxon punya konsesi di North Sea, dan mereka menggunakan data North Sea tersebut untuk menemukan sequence stratigraphy konsep ini. Dan kebetulan di North Sea itu kita dealing sama banyak continental passive margin. Jadi memang kalau Bapak Ibu lihat tadi slug model itu kan memang tanpa kayak ada pengaruh fault atau structure ya. Nah, ini salah satu sum up dari penelitian seismic geomorfologi dan sequence stratigraphy yang saya pernah lakukan di Norway. Jadi pada intinya memang metodologi ini masih jadi andalan dan terus berkembang di dunia perminyakan. Dan ini
buku yang saya gunakan sebagai referensi untuk mengajar sih biasanya untuk mendiskusikan sequence stratigraphy dan seismic stratigraphy ini APG Memoir APG Memoir 26. Kemudian tahun 2020 Octavian juga menerbitkan satu paper yang khusus membahas deep water system. Di paper ini juga Octavian berusaha untuk menggabungkan semua data yang digunakan ya, outcrop, subsurface juga. Baik, kemudian untuk objektif selanjutnya kita akan bahas tentang terminologi deep marine itu sendiri. Tadi kan Octavian bilang deep water ya, nanti kita coba lihat sebenarnya apa sih bedanya gitu. Ini salah satu terminologi, ada yang sering pakai deep water. Cuman deep water ini berarti juga termasuk lacustrine environment kalau kita punya depth di atas dari 200 meter. Sedangkan Posamientir, terus Kevin Pickering, Emiliano Muti itu bilang bahwa kalau deep water itu berarti dia off the shelf edge sampai ke basin floor. Nah, sebenarnya sebenarnya gimana sih kondisi deep marine di saat ini gitu? Tadi kan ada yang bilang deep water, ada yang bilang deep marine. Sebenarnya kalau deep water juga nanti kita juga bisa relate ke lacustrine environment juga gitu. Makanya saya lebih senang pakai deep marine, jadi kita langsung fokusnya ke marine environment. Nah, ada video dari Smith Ocean, mereka pakai ROV untuk melihat kondisi deep marine environment, khususnya di Self Edge Canyon di Southern Australia. Jadi kalau sekarang nih kondisi modernnya itu deep marine itu kayak gimana sih? Ini ada video menarik. Kalau kita lihat ini video, kalau Bapak Ibu lihat ini depth-nya 1200 ya, udah sangat dalam, dan ini sebelah kiri ini. Maybe just have a look to the multi-beam map that is accompanying our actual imaging of the seascape here. The scale is different, of course. Now our scale is meter or tens of meter, and the map over there is the margin here that is including the entire canyon system that we are going to visit during this first part of the expedition. And you see that the escarpment. Let's say that Australia is it would be basically the Blackstreet Pond. So actually everything that we are seeing in it. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ini kamera yang di belakang ini tuh canyon wall, ini lokasinya di garis yang putih ini, dan kalau dilihat kan ini tenang ya, maksudnya airnya tenang, terus sedimentasinya juga tidak ada sangat bersih gitu dari batu pasir misalkan. Ini adalah kondisi di deep marine, jadi bisa canyon ini bisa terbentuk karena adanya biasanya slope failure atau ada koneksi dengan fluvial system, tapi pada umumnya di submarine ini dia relatively calm gitu. Baik. Kemudian untuk proses dan produk itu sendiri, kita punya beberapa klasifikasi yang ada di deep marine seperti mass transport complex, turbidity current, dan contourite atau bottom current. Pada saat kita bicara deep marine, kita juga harus ingat bahwa deep marine itu sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor. Jadi pada saat kita analisis data seismik, data sumur, untuk sequence stratigraphic perspektif, kita juga harus melihat kondisi di hulu seperti apa gitu. Jadi konsep source to sink perspektif itu sangat penting pada saat kita menganalisa tentang sequence stratigraphy dan seismic geomorphology. Artinya
pada saat nanti kita menghubungkan dengan proses atau evolusi, itu kita harus selalu melihat source to sink perspektif. Artinya kita harus bicara regional event itu. GeoExplore tahun 2018, saat ini eksplorasi di dunia udah mulai berkembang ke arah deep marine itu sendiri, sebagai contoh di offshore West Africa, juga di offshore East Africa, di Tanzania, Mozambik, dan sekitarnya, terus di offshore Brazil dan Southern America. Dan deep marine ini juga Repsol tahun 2014 juga udah mengklasifikasikan ini sebagai future mereka untuk fokus di deep marine environment. Kemudian kalau kita bicara Sustainable Development Goals, deep marine juga involved di sini, di oceanography, di hydrocarbon maupun di energy storage. Baik, next kita akan coba discuss karena akan hubungkan dengan petroleum prospectivity-nya. Waktu itu Henry Posamentir juga sempat ngasih saya wejangan ya. Saya bilang, gimana sih kalau mau jadi seismic interpreter yang bagus gitu. Henry bilang, coba kamu harus bisa lihat banyak case di seluruh dunia yang terkait dengan seismic geomorfologi atau sequence stratigraphy gitu. Karena misalkan seismic karakter submarine channel di high latitude itu mungkin beda gitu sama di low latitude gitu. Dan akhirnya selama 16 tahun terakhir saya coba bekerja di beberapa geological setting yang berbeda, di beberapa paleoclimate yang berbeda juga gitu, untuk dapat banyak pengalaman tentang seismic geomorfologi dan sequence stratigraphy itu sendiri. Nah, ke depan beberapa menit slide ke depan itu saya gunakan dari hasil riset saya selama 16 tahun ke belakang. Kebetulan semester ini saya juga ngajar di program S2 dan S3 di KVVM Saudi. Saya lebih suka pakai papan tulis, cuman kalau di online gini saya agak kesulitan untuk nulis pakai mouse gitu. Akhirnya saya coba bikin animasi aja supaya bisa gampang dipahami secara online. Yang pertama adalah high stand system track. Kita coba lihat satu persatu. Pada intinya di high stand system track ini kita punya aggradation stacking pattern pada saat dia relatively still stand dan mau turun untuk sea levelnya. Kita biasanya punya submarine channels dan di akhirnya kita punya sequence boundary. Untuk posisi di sea level curve ini bisa plus minus ya, maksudnya nggak exact point di sini gitu. Tapi secara umum posisinya seperti ini. Dan akhirnya kita punya sequence boundary on top of this high stand. Dan kalau kita lihat 3D modelnya, kira-kira kenampakannya seperti ini. Kita punya di high stand itu kita punya submarine canyon, ada juga longshore drift yang paralel sama shoreline yang ngasih sedimentation sampai ke submarine fan. Ini salah satu case di Northwest Shelf of Australia, di mana kita punya case yang bagus. Ini kita punya dua self edge, dan juga kebetulan karena dia posisi latitude-nya itu pada saat itu relatively tropik, jadi kita punya banyak reef di shelf, dan begitu masuk ke slope kita punya banyak mass transport kompleks dan channels. Kemudian case ini juga sebenarnya bagus untuk mengadopsi slug model yang tadi di awal kita bahas, di mana
reflection termination, reflection configuration, itu akhirnya bisa membentuk system track dan stratigraphic surface yang mirip dengan slug models ini. Dan di case ini kita punya complete low stand, transgressive, dan high stand-nya itu sendiri. Pada umumnya kalau di low stand kita banyak punya sandstone yang punya potensi sebagai reservoir. Kemudian di transgresif kita punya banyak marine shell yang berpotensi sebagai source rock type 2. Kemudian di high stand kita punya reservoir juga. Dan pada prinsipnya semua sistem track ini juga punya risk di petroleum system element tersebut. Kemudian di case Australia ini kebetulan ada juga semacam direct hydrocarbon indicator dari beberapa atribut yang saya coba analisis di sini. Nah, kemudian ini ada satu case lagi di New Zealand tentang different system during high stand ini, di mana kita punya aggradation, dan aggradation ini juga dipengaruhi oleh bottom current yang paralel dengan si self-edge trajectory ini. Bottom current itu kemudian akhirnya membuat semacam canyon dan drift platform di sepanjang aggradation kompleks ini. Dan kalau Bapak Ibu lihat thickness map di sini, bagian sebelah kanan ini source-nya itu sebenarnya source-nya dari northwest. Dan kalau kita lihat ini pelamparan sedimennya itu paralel dengan self break-nya ini, karena dia redistribute oleh bottom current yang paralel dengan self break ini. Kemudian untuk case high stand masih balik lagi ke Australia, ini ada satu case di lokasinya di sini di South Australia. Kita punya banyak self-edge canyon dan juga submarine fan yang dia kalau kita lihat penampakan perpendicular dengan self-edge-nya itu kita punya canyon yang dia itu aggraded, dan itu salah satu ciri dari the high stand system track itu sendiri. Kemudian sekarang kita coba main ke Norway. Ini ada case late low stand sampai early high stand, di mana kita juga dealing sama self-edge canyon, basin floor fan, dan juga bottom current yang paralel dengan self break-nya tersebut. Sebenarnya kalau untuk umurnya itu sendiri, ini canyon ini tuh umurnya Cretaceous, dan di Cretaceous itu sayangnya dia regionally adalah ditandai dengan maximum flooding surface. Jadi saya pernah lihat case di Norway, terus di offshore West Africa, di Gambia, di Equator Guinea, itu sayangnya submarine canyon ini tuh diisi sama shale. Jadi ini ada salah satu contohnya. Kalau kita lihat ini di yang sebelah kanan ini, itu MLARE itu Massive Low Amplitude Reflection Elements. Jadi ini salah satu canyon fill deposit yang sayangnya dia mostly very fine grain sampai ke shale lah. Jadi nggak berfungsi sebagai reservoir untuk case-case Cretaceous Canyon. Kemudian ini saya coba bikin morphometric analysis untuk si canyon tersebut. Sebenarnya kalau ini lebih ke arah sedimentary process gitu. Next di low stand system track. Low stand system track ini kita punya progradation di awal dan diakhiri dengan sedikit aggradation pada saat relatif sea levelnya itu mau rise. Dan di low stand system track ini
Henry Posamentier sama Van Wagener dan Josh Allen juga ngebagi jadi 3. Yang pertama low stand system track di basin floor, yang kedua itu di low stand di slope fan, yang ketiga itu di low stand wedge yang terakhir. Coba nanti kita coba lihat kenampakan geomorfologinya seperti apa di 3 bagian low stand system track tersebut. Dan terakhir setelah low stand itu kita biasanya punya the transgressive surface. Yang pertama case low stand fan, itu kenampakannya kartunnya seperti ini. Kita banyak punya canyon atau incised valley, dan key point dari low stand fan ini yang pertama kali terbentuk, itu kita punya rate of static fall yang dia exceed rate of total subsidence, dan juga dia progradation self deposition yang mencapai self atau slope break. Ini ada satu case di Norwegian North Sea, kita punya gas field di sini, Frick Field, udah lama juga dari tahun 70-an. Kita punya banyak sekali stack blocky gamma ray yang lumayan bersih ya, dan juga mostly backgroundnya itu shale, marine shale. Dan ini salah satu slicing di low stand fan yang kita punya kenampakan mounded, kita punya kenampakan isolated bright amplitude, dan akhirnya kalau ini adalah map yang di stack dari zone slice, kita punya 2 orientasi submarine fan yang ini merepresentasikan sandy deposit, dan juga tadi ada juga dikonfirm dari sumur-sumur ini. Kemudian ini ada case lagi di utara Norway, di Barents Sea, di mana kita punya prograding clinoform, kalau Bapak Ibu lihat yang di section ini, dan akhirnya prograding clinoform itu di bagian downlap-nya kita punya high sinuosity, terus juga ada bright amplitude yang menunjukkan trend, dan juga dia menunjukkan kenampakan lobes. So ini adalah low stand fan dari prograding clinoform tersebut. Lobes ini mostly sandy deposits, dan karena dia punya karakteristik configuration yang mencirikan hal tersebut, dan juga dia dikelilingi oleh continuous low amplitude yang biasanya menandakan fine grain of suspension dari marine shale. Ini kalau saya ekstrak geobodinya ini lebih bersih kenampakannya seperti ini. Ini skalanya di width of the channels ini sekitar 1 km. Kemudian next kita coba dilihat low stand wedge. Ini posisinya kalau tadi low stand fan itu di bawah sini, kalau low stand wedge itu agak lebih ke slope. Dan ini salah beberapa key points-nya. Kita coba di low stand wedge atau slope fan ini kita udah mulai banyak dapat pertumbuhan submarine channel levee kompleks dengan sinuosity itu. Nah, sekarang kita juga main ke New Zealand di offshore Taranaki Basin di western New Zealand. Ini ada 3 mega merge cube yang cukup bagus kualitasnya, dan ada beberapa juga sumur yang memotong sistem tersebut. Kalau kita lihat dominasinya memang lebih ke marine shale, dan beberapa ada serrated, blocky, or finding upward stacking pattern dari gamma ray lock-nya ini sendiri. Ini regional section yang memotong sumur dari northwest ke southeast. Kita punya prograding system dari southeast ke northwest, dan sebenarnya ini sebenarnya case yang bagus banget untuk melihat perkembangan continental margin, dan
Di preset ini saya cuman bahas sequence 3-1 yang setipis ini. Yang setipis ini aja nanti kita coba lihat perkembangan channelnya sangat luar biasa. Kalau kita lihat section yang paralel dengan self age, artinya si channelnya itu menembus screen ini, itu kita punya kenampakan channel lebih kompleks yang kadang dia shifting laterally atau kadang dia aggrade vertically, dan ini dipengaruhi oleh tektonik, dipengaruhi oleh submarine proses, sedimentary proses di submarine itu sendiri. Ini sum up dari channels yang udah kita maps, total ada sekitar 15 channels, dan ini kita map berdasarkan atribut-atribut yang kita pakai di sini. Dan kalau Bapak Ibu lihat memang sinuosity-nya lumayan tinggi ya di sini, karena memang di beberapa tempat itu paleo slope-nya juga lumayan besar. Kemudian ini channels yang lain A dan G, masih kita juga punya banyak sinuosity ini, dan mostly channels ini filled by sandy deposit, dan di overbanknya itu rata-rata memang indikasi marine shell ya. Next kita coba lihat slope fan, masih di low stand slope fan. Ini kita coba ke Norway, ada case yang bagus juga. Ini adalah spectral decomposition. Kita punya kenampakan channels dan lobes di bagian slope ini. Dan kebetulan di paper yang lain juga saya sempat analisa self-age trajectory-nya untuk lihat perkembangan evolusinya, dan memang pada saat ini kita ada di descending self-age trajectory yang mengindikasikan relatif sea level fall di early low stand. Ini kenampakan yang lebih jelasnya. Nah, ini interpretasi saya. Jadi di case ini tuh kita di slope kita punya dua elements, submarine channel dan juga submarine channel with lobes. Dan kebetulan nanti saya coba tunjukkan ada data sumurnya juga yang menembus area shelf ini. Ini salah satu section-sectionnya. Kalau kita fokus di upper slope channel sama upper slope channel with lobes, itu kita punya kenampakan bright amplitude dan juga mounded yang mengindikasikan si lobes tersebut. Dan kalau kita lihat, ini ada data sumurnya di warna circle merah ini, mostly memang dia didominasi oleh marine shell, dan ada beberapa streak gamma ray yang mengindikasikan sandy material dari upper slope channel dan lobes tersebut. Kemudian lebih ke atas lagi kita akan dealing sama low stand wedge. Di sini kita punya banyak prograding kompleks yang juga dia biasanya lebih tebal dibandingkan sistem track sebelumnya. Dan salah satu contohnya ini ada di New Zealand, kita dealing sama self-age delta, lokasinya di Southeast New Zealand offshore. Ini kita punya ada 3 deltaic self-age delta kompleks yang dia posisinya itu dekat dengan basin floor. Kalau kita coba slice dengan menggunakan variance amplitude, ini ada kenampakan delta system yang dia juga mengindikasikan sand-rich distributary channel fill. Dan juga kalau misalnya kita lihat di sebelah timurnya ini udah mulai slope ya, dan ke basin floor. Jadi memang delta-delta ini tuh lokasinya memang dekat dengan self-age. Kemudian ini ada satu buku yang bagus tentang sequence stratigraphy yang dia menghubungkan low stand ini dengan provenance. Cuman memang Emery Myers ini kurang begitu
terkenal di sistem sequence stratigraphy tadi. Dan jadi mereka menghubungkan provenance-nya itu dengan arsitektur dari si elemen tersebut. Terakhir kita coba akan lihat transgressive system track. Ini mostly kita punya backstepping dari si para sequence set ini. Kalau kita lihat posisi si levelnya, lokasinya di sini. Dan terakhir dia biasanya ditutup dengan maximum flooding surface. Nah, untuk deep marine system selama transgresif ini ada klasifikasi dari Bill Galloway yang menekankan reworking transgresif, dan juga reworking ini nanti akhirnya bisa menjadikan sebagai si mass mosting atau mass transport complex di utamanya di self-edge ya. Ini salah satu case di offshore Tanzania. Kita punya backstepping di interval bagian atas ini, dan si backstepping ini juga dipengaruhi oleh bottom current. Kalau ini southwest northeast, bottom current-nya itu dia north south. Dia bagian dari East African bottom current. Ini salah satu interpretasinya. Mostly sih di sini bottom current-nya juga dia mengubah trajektori dari si channel dan canyon yang berarah dari barat ke timur. Ini ada satu case lagi di offshore Eastern Mediterranean, di late Lowstan sampai transgressive. Kalau kita lihat regionalnya, kita punya semacam backstepping di tengah sampai di akhir interval ini yang menandakan si transgresif tersebut. Dan selama late Lowstan sama transgressive ini kita punya banyak submarine channels dari source-nya dari Nile Delta di bagian selatan. Ini kita coba klasifikasikan channel-channel tersebut ke dalam beberapa facies, dan mostly channel-channel ini tuh diisi sama sandstone dan marine shell di overbank-nya. Kemudian ini salah satu strata slice di sistem channel tersebut cukup aktif ya, walaupun dia di transgresif karena source dari Nile Delta-nya ini cukup intens pada saat itu. Ini ada lagi satu case di New Zealand pada saat transgresif, terutama di horizon 8 sampai horizon 11 ini kita punya juga backstepping system yang juga kali ini juga sama dipengaruhi oleh si bottom current yang paralel dengan self break-nya. Ini salah satu contoh slicing-nya, di mana kita punya contourite mounds, dan yang biru-biru ini adalah si bottom current-nya. Kemudian ini adalah satu kompilasi yang menghubungkan antara deep marine seismic geomorphology dengan depositional elements dan juga sequence stratigraphy di tiap sistem track-nya. Jadi memang kalau tadi juga yang di case Australia itu juga kita walaupun kita punya play dan juga tapi juga kita punya risk di tiap sistem track tersebut. Pada akhirnya memang interpretasi seismic interpretation itu punya keterbatasan. Jadi sebisa mungkin memang kita harus back to basic untuk melihat outcrops atau core data kalau ada gitu ya, dan akhirnya kita integrasikan dengan seismik tersebut. Dan salah satu metodologinya itu kita punya yang namanya seismic forward modeling. Ini salah satu case saya di Norway untuk melihat sequence stratigraphy dan juga untuk melihat Wheeler diagram dari si outcrop tersebut. Dan seismic forward modeling ini juga sebagai jembatan untuk
menghubungkan antara outcrop analog dengan subsurface. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita udah discuss 4 objektif ini. Sebagai conclusion, seismic geomorfologi dan sequence stratigraphy ini masih jadi tools yang sangat bagus ya untuk mengetahui basin development, basin evolution, dan juga akhirnya karena kita sebagai pelaku atau bekerja di bidang migas, kita harus menggunakan tools ini untuk petroleum prospectivity. Kebetulan kalau di kelas saya biasanya suka ada exercise. Ini saya coba bikin seismic forward modeling dari Exxon Slug model. Saya coba bikin seismiknya. Ini kebetulan bahan ujian semester lalu. Simple aja, basic banget ini, tapi basicnya sangat fundamental gitu ya. Dari seismik ini kita coba interpretasi seismic facies, kemudian bikin chronostratigraphic chart, kemudian bikin relative sea level changes curve-nya, dan akhirnya kita define system track dan stratigraphic surfacesnya. Kemudian saya juga punya beberapa rekaman video pada saat mengajar, dan juga termasuk materi ini juga ada beberapa videonya di YouTube channel saya. Jadi kalau ada kesempatan bisa tolong subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman semua. Kemudian juga Bapak Ibu bisa follow riset saya di GPRG, di GPRG, di ResearchGate, dan lainnya. Kemudian materi-materi ini dan paper-paper yang tadi saya sampaikan juga saya udah share ke Mas Riksa. Terima kasih. Mudah-mudahan saya bisa coba lihat data-data seismik di Pertamina juga kalau misalkan boleh. Terima kasih Mas Riksa. Oke, terima kasih Dr. Diki Harisdayat. Mas Diki, thank you very much for your super presentation. Yes, a lot of knowledge ya Mas ya, sangat-sangat full of daging lah bisa dikatakan seperti itu. Oke, Bapak Ibu perwira pertiwi Pertamina dimanapun berada, sekarang ini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Dipersilahkan bagi yang ingin bertanya ke Mas Diki, boleh raise hand and then open mic, dan juga rekan-rekan juga boleh menulis di kolom chat box tentunya. Mungkin ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Oke, kalau belum ada yang bertanya, mungkin sembari kita menunggu pertanyaan-pertanyaan dari para peserta, mungkin saya ingin bertanya kepada Mas Diki. Tadi di slide presentasi itu ditampilkan salah satu slide, ya mungkin kalau tidak salah ingat ya, di slide 50 atau 51, itu hasil spectral decomposition ya, SpecDecom. Hasilnya terlihat sangat-sangat bagus ya, Mas. Fitur-fitur channel Canyon itu tergambarkan di SpecDecom-nya. Saya jadi curious gitu. Sebenarnya software apa yang digunakan Mas Diki ini? Sebagaimana kita tahu ya, ya let's say kita mungkin bisa menggunakan Petrel atau OpenDetect. Tapi sejauh yang pernah saya gunakan, saya pernah menggunakan Petrel, hasilnya kurang ini ya, powerful. Jadi saya curious apa sih yang digunakan oleh Mas Diki, dan bagaimana juga hubungannya dengan kualitas data seismik, Mas? Apakah ada minimum requirement data seismik yang mungkin data seismik tahun sekian atau terbaru sehingga dapat menghasilkan hasil analisa yang bagus, dan kemudian atribut-atribut apa sih yang biasa atau powerful digunakan untuk identifikasi endapan-endapan deep marine ini, Mas Diki? Terima kasih Mas Riksa, pertanyaannya menarik. Untuk SpecDecom yang di slide itu saya pakai Petrel, Mas. Memang sebenarnya di Petrel itu kan untuk seismic geomorphological analysis itu kita memang masih manual ya.
kita coba misalkan slicing teknik itu juga kita manual gitu. Tapi kalau memang sebenarnya awalnya itu kita kalau posamentir tuh bilang pertama tuh kita harus lihat the funny looking things-nya dulu. Jadi kalau lihat seismik itu kita mesti cek dulu tuh mana sih nih kalau dia bilangnya funny looking ya, maksudnya yang lucu-lucu di mana nih. Habis itu nanti dari yang lucu-lucu itu baru kita lihat metode slicing apa nih yang tepat untuk mengekstrak elemen-elemen di yang lucu-lucu itu. Ada time slice, ada zone slice, ada strata slice, ada proportional slice. Nah itu memang di Petrel dilakuinnya manual. Makanya banyakan kita kalau di Petrel itu kalau ngelakuin seismic geomorphology kadang nggak dapat satu fitur yang bagus pada saat lihat pelamparan lateralnya gitu. Nah sebenarnya ada software namanya Paleoscan dari Elis, itu dia punya automatic teknik tuh untuk slicing teknik itu gitu. Cuman ya emang costly lagi, harus beli lagi gitu. Tapi sebenarnya Petrel juga cukup sih. Cuman itu aja, memang harus lihat funny looking things-nya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, atribut sih ya tadi ya untuk deep marine ya. Sebenarnya karena kan kalau deep marine itu kan kita cuman punya kontras antara sand sama shale. Nah, jadi sebenarnya kalau atribut itu memang umum aja untuk yang bisa bedain sand sama shale. Cuman memang lagi-lagi Mas, kuncinya itu di slicing method itu Mas. Jadi kalau misalkan slicing, karena kan atribut itu kan nanti kan attach ke slicing method itu. Jadi kalau misalkan slicing metodnya kurang tepat, akhirnya si atributnya juga nggak menunjukkan hal yang tepat juga gitu. Sebenarnya kalau untuk atribut secara umum ya, Schlumberger itu dia nerbitin poster. Coba aja di googling seismic attributes Petrel gitu. Itu nanti ada poster dari Schlumberger warnanya oranye. Itu nanti ada klasifikasinya, atribut mana yang bagus buat misalkan fault detection, atau atribut mana yang bagus buat DHI, atau atribut mana yang bagus buat salt delineation misalkan. Ada itu apa di Google ada banyak. Oke, Mas Diki. Kalau kualitas seismik sendiri gimana, Mas Diki? Ya. Betul, itu yang ketiga ya berarti. Kualitas seismik itu sangat berpengaruh, Mas. Jadi sebenarnya kalau yang tadi Mas Riksa lihat yang di spek.com itu banyak footprint acquisition itu sebenarnya, Mas. Yang itu kan tadi kan coba saya share lagi ya. Oh, boleh Mas Diki. Kualitas background, kualitas seismik itu penting banget, Mas. Jadi sebenar apapun slicing kita, sebagus apapun atribut, kalau misalkan kualitas datanya jelek ya atau low resolution, akhirnya juga hasilnya kurang optimal juga, Mas. Nah, di spek.com ini sebenarnya ada acquisition footprints nih Mas Riksa. Oke, Mas. Ini kelihatan nggak ada arah bentar. Yang dia perpendicular, yang dia paralel sama salvage. Nah, ini memotong ini bukan tegak lurus dengan arah canyon. Betul, ini bukan bottom current nih atau contourite, ini bukan, ini acquisition footprints. Jadi ya itu tadi pada saat di awal kita interpretasi juga kita harus QC data kan. Jadi kita tahu mana yang dia artefak, mana yang dia noise, mana yang dia real geology. Nah, karena saya juga banyak kerja di submarine canyon yang yang dimensinya besar-besar, itu kalau submarine canyon yang di interval atas itu bakal bikin velocity push down tuh ke bawah-bawahnya. Nah, itu kalau di bawah-bawah bukan berarti itu jadi syncline ya. Jadi itu artefak yang diakibatkan oleh submarine canyon. Jadi memang di awal pada saat kita interpret kita harus melakukan data QC juga, Mas Riksa. Siap, Mas Diki. Kita harus aware ya terhadap concern itu. Jadi jangan sampai salah interpretasi ya. Betul.
sebenarnya challenge, kebetulan saya background-nya geologis, Mas. Jadi kendalanya geologis kalau interpret seismic itu kita biasanya langsung jump in to the section gitu, atau to the seismic itu sendiri gitu. Padahal kita harus tahu ini seismiknya apa full stack, apa pre-stack, terus juga kita harus QC juga ini. Ya, walaupun sebenarnya pada saat processing seismik itu kita sebagai geologis juga udah terlibat tuh, Mas. Nanti kan geofisikalis juga pada saat menentukan processingnya itu juga harus diskusi juga sama geologinya gitu. Apakah ini mau jadi syncline atau mau jadi anticline gitu. Ya. Oke, setuju, sangat setuju sekali Mas Diki. Mungkin sebelum saya nanya yang lain, kita bergeser dulu ya ke peserta. Di sini ada yang tadi nulis di chatbox terlebih dahulu ya. Ada Mas Dimas Pramudito, ini dari zona 4 ya, Prabu Mulih. Saya izin bacakan pertanyaannya Mas Dimas. Oke, presentasi yang menarik Mas Diki. Izin bertanya, bagaimana prospektif hydrocarbon occurrence di deep marine? Kemudian dari studi yang dilakukan di luar dalam kurung North Sea dan sebagainya, bagaimana karakterisasi reservoir terkait geometri, ketebalan, lebar, dan properti dari deep marine deposit itu sendiri? Terima kasih Mas Siksa dan Mas Diki. Oke. Demikian pertanyaannya Mas Diki. Dari Mas Dimas. Tadi bisa diulang Mas Riksa, mohon maaf, yang pertama. Oke. Yang pertama adalah izin bertanya bagaimana prospektif hydrocarbon occurrence di deep marine. Oke, yang kedua, dari studi yang sudah pernah dilakukan oleh Mas Diki ya di North Sea dan sebagainya gitu, bagaimana karakterisasi reservoirnya terkait dengan geometri, ketebalan, lebar, dan properti dari deep marine deposit itu sendiri? Properti. Untuk yang pertama, prospectivity deep marine ini sekarang lagi booming banget nih Mas, yang untuk deep marine ini terutama di offshore Guyana, Suriname. Itu kan kemarin ExxonMobil bor beberapa sumur, dan itu kalau lihat field outline-nya itu ini submarine channel gitu. Jadi si field outline itu ada di submarine channel, di self edge atau di upper slope gitu. Itu di Guyana kemarin. Terus sekarang di offshore Tanzania juga Equinor, Shell itu juga banyak ketemu discovery di upper slope channel sama di contour right. Terus di offshore West Africa juga sama. Sekarang lagi tadi kan saya ada seismic section yang dari GeoExpro tuh, itu di offshore Guinea, offshore Angola, itu juga mostly mereka dapetnya di deep marine channel sama di submarine fan. Jadi memang sekarang prospeknya juga cukup bagus Mas untuk di deep marine system ini. Nah, kemudian untuk nomor 2, karakterisasi reservoir ya, geometri, lebar, ketebalan. Nah, kalau untuk ini memang dia sangat dipengaruhi oleh local condition dari basin atau local condition dari source to sink perspektif itu sendiri, Mas. Jadi pengaruh-pengaruhnya itu nggak bisa kita bikin regional ya, karena itu kan tiap basin beda-beda kondisinya gitu. Cuman memang kalau misalkan di continental passive margin gitu, rata-rata memang geometrinya lebih besar ya dibandingkan dengan basin-basin yang kecil-kecil gitu. Kemudian kendala dari deep marine channel atau submarine fan ini biasanya salah satunya kita punya kendala vertical connectivity biasanya Mas, karena kan tadi kalau kita lihat tuh yang modern canyon itu kan dia relatively calm ya, si kondisi air lautnya ya. Nah, pada saat relatively calm itu mostly kan dia suspended material tuh yang di deposited. Nah, itu yang dia bikin jadi ceiling, vertical ceiling.
Nah, kemudian habis itu datang lagi sedimen dari darat gitu, bikin dia submarine channel atau fan, habis itu ketutup lagi sama si marine shell itu. Kebanyakan sih challenge-nya di vertical connectivity, Mas. Tapi kalau untuk prospectivity, kita kan punya marine shell ya, Sosrock tipe 2 ya. Jadi memang ya nanti tinggal petroleum sistemnya, boreal history-nya seperti apa. Tapi at least kondisi deep marine itu sangat memungkinkan untuk terciptanya dan terperangkapnya hidrokarbon. Dan itu udah terbukti di beberapa case tadi yang saya tunjukkan. Oke ya, jadi cukup variatif ya Mas Diki untuk terkait geometri, untuk passive margin ataupun active margin tentunya akan sangat berbeda ya, tergantung dengan kondisi di setiap basin maupun sub basin itu sendiri. Kemudian juga ya tadi disampaikan juga kita cukup challenging dengan vertical connectivity ya. Saya jadi ini ya cukup tertarik dengan statement tadi. Sebelum kita beranjak ke pertanyaannya Mas Yudi Satria Purnama, mungkin saya akan menanyakan pertanyaan dulu ya, karena masih menyangkut pertanyaan sebelumnya. Terkait dengan vertical connectivity nih, Mas Diki Haris Hidayat. Kalau kita lihat ya atau telaah, bagaimana sih Mas nih efektivitas dari endapan turbidite sendiri sebagai reservoir ya? Karena kita tahu mungkin sandy part dari turbidite yang dibawa oleh mixed flows itu mungkin secara rapid ya, progresif, mungkin dia langsung terhenti ya, dies out progressively. Jadi mungkin akan meninggalkan ini ya, high clay content. Jadi bagian distal part dari turbidite, endapan turbidite atau turbidite system mungkin bisa jadi menjadi zona yang kurang bagus ya, instead of menjadi reservoir ataupun seal. Bagaimana Mas efektivitas dari endapan turbidite ini untuk sebagai chance sebagai reservoir itu sendiri? Betul Mas, jadi endapan turbidite ini kan kalau memang jadi gini, endapan turbidite kan juga nanti dia punya equilibrium profile ya. Nah kalau Mas Riksa tadi lihat di case yang New Zealand itu kan channelnya sinuosity-nya tinggi banget tuh. Nah jadi si turbidite ini nanti kalau misalkan dia udah sampai fase yang udah mature, itu dia akan jadi sinuosity itu Mas. Nah, pada saat mature itulah kita punya banyak potensi reservoir karena itu mostly sandy deposit gitu. Memang kalau di awal-awal pada saat dia early flow gitu, dia kayak semacam turbidity current gitu. Memang kalau kita lihat skema turbidity proses kan ada head, ada tail, ya kan. Nah itu memang dia akan mostly ngebentuk submarine fan kan di ujungnya, di headnya gitu. Dan detailnya itu nanti biasanya dia relatively finer lah gitu. Tapi memang kalau hanya single gitu, itu prospeknya memang kurang bagus. Tapi kalau misalkan dia nanti si turbidity-nya itu nanti akan mencapai equilibrium, itu nanti kita akan punya sinuosity channel tersebut, Mas. Dan itu lebih prospektif dibandingkan yang di early turbidity flow. Alright, Mas Diki, siap. Mas Rika, melanjut tadi terkait sama pertanyaan sebelumnya itu yang masalah karakteristik deep marine itu, sebenarnya kalau saya lihat di paper ya, kan ada di Mahakam itu, di offshore Mahakam, di Self Age-nya itu kan Art Seller sempat publish tuh di SCPM Special Publication, itu banyak banget tuh penampakan channel, submarine channel, terus submarine fan, yang saya nggak tahu kalau yang ENI Discovery yang di ISCAL, saya belum pernah dapat publikasinya gitu. Tapi harusnya dengan kondisi self age kayak gitu dan juga kita punya source dari Mahakam kan, ya harusnya banyak banget tuh stacking submarine channel di situ dan basin floor fan di situ, dan juga kita punya itu kan Indonesian Traflow itu dan juga yang bisa bikin juga contourite deposit itu. Iya. Ya, Mas. Betul Mas. Ya, secara source mungkin sudah ada ya source-nya dari Mahakam, tapi ya kita lihat ya mungkin
teman-teman yang berada di WK sana tadi seperti mention ENI juga. Ya, Betul Mas, saya nggak punya kesempatan untuk ngeliat datanya sih. iya kebetulan ENI juga ini ya, di luar Pertamina kita juga kurang ini ya update. Tapi kita coba nantikan perkembangan lebih lanjut ya terhadap upaya-upaya eksplorasi di deepwater di East Kalimantan sana. Oke. Kita ada pertanyaan dari Mas Yudi Satria Purnama yang sudah resen dari tadi. Sebenarnya mohon maaf Mas, tadi saya tanya lebih dulu. Oke Mas Yudi, boleh langsung open mic Mas. Baik, terima kasih Mas Diki, mantap banget Diki presentasinya. Saya ada 2 pertanyaan, yang satu terkait dengan Sinuosity, yang tadi juga. Jadi saya melihat fitur yang memang seperti, ya kalau kita lihat ya seperti main ring channel yang ada di surface ya. Pertanyaan saya, Betul, Mas. apakah mekanisme pengendapannya itu sama juga gitu? Ciri-cirinya ada leg deposit, ada lateral accretion, atau bahkan juga ada something like oxbow leg kayak gitu-gitu loh. Apakah mekanisme depositionnya sama? Karena once kita bicara di deep water, pikiran saya sering terkunci ini dominated by gravity flow. Itu nomor 1. Terus nomor 2, kalau saya nggak salah lihat ini dari tadi presentasi Mas Diki ini, sepertinya model-modelnya banyak yang di passive margin ya. Ada nggak model yang di active margin gitu? Seperti dulu sempat saya ada studi di daerah Sulawesi Barat itu dari garis pantai sampai ke kedalaman kedalaman kolom air 200 meter. Itu jarak lateralnya itu cuma nggak nyampe 500 meter, drop langsung. Apakah Mas Diki punya model untuk active margin yang seperti itu gitu loh? Karena kalau passive margin itu kan mulai dari garis pantai sampai ke drop off-nya itu sampai ke batas kolom air 200 meter itu sekitar bisa 20 kilo kan. Nah itu aja sih kedua pertanyaan saya. Makasih Mas Diki. Langsung saya jawab Mas Riksa? Atau? Ya, silakan Mas, langsung dijawab saja. Makasih Kang Yudi, apa kabar? Alhamdulillah. Terkait fluvial sistem, deep marine system, betul Kang, jadi Leslie Wood tuh kalau nggak salah pernah sama Zenjob, dia pernah bikin komparasi Sinuosity, terus dia arsitektur dari perbedaan antara fluvial channel sama deep marine channels. Dan kebetulan salah satu topik di disertasi saya juga, saya ngebandingin si channel-channel dari lacustrine, terus fluvial, delta, self-aid sama deep marine channel, kaitannya dengan morfometriknya Mas. Jadi width, depth, terus arsitekturnya juga saya bandingin gitu. Kalau secara proses dia kebetulan beda, karena kan kalau di fluvial itu kan dia lebih ke arah bed load yang dia punya traksi, saltasi, suspensi gitu ya Mas Yudi. Tapi kalau misalkan di deep marine itu memang dia lebih dominan gravity flow, dan juga lebih gravity flow itu lebih ke turbidite. Dia beberapa juga ada density current juga ya, tapi mostly dominannya turbidite. Jadi secara sedimentary proses dia berbeda. Terus kemudian kalau bicara depositional element, apakah ada lateral accretion, oxbow leg, pada dasarnya Sinuosity ini juga dipengaruhi oleh paleotopografi, Mas Yudi. Jadi tadi kalau kita lihat di New Zealand itu kan memang case-nya dia banyak Sinuosity-nya tinggi, jadi dia pada saat itu di paleotopografinya juga lumayan curam, lumayan landai dibandingkan dengan yang kasus di Norway yang di spek Dekom tadi itu relatively steep ya. Jadi tergantung juga nih kalau masalah lateral accretion, oxbow leg segala macam itu bisa juga ada gitu ya, tergantung dari proses internal, sedimentary proses internal dari si channel tersebut gitu. Kemudian untuk yang kasus active margin, ada Kang, saya sebetulnya pernah ngerjain beberapa project di Indonesia. Cuma saya nggak tampilin di sini karena isu copyright gitu Kang. Dulu saya pernah kerjain yang project Sulawesi yang di KKPJM. Kebetulan saya sama Ega waktu itu sempat ngerjain juga, dan waktu itu saya sempat analisa tuh yang canyon yang Kang Yudi bilang tadi, steep tadi, yang di South
Southeast Sulawesi ya kalau nggak salah. Iya. Ya, Sulawesi Barat. ada Sulawesi Barat itu kan ada, dan juga saya waktu itu sempat dapat daerah yang di Sulawesi Barat yang ada 3D seismiknya juga di situ. Ada sih kan kenampakannya, cuma saya nggak bisa cerita karena itu copyright kan. Maaf. Oke. Mungkin offline kita bisa ngobrol, Kang. Siap. Makasih banyak Mas Diki, Mas Dr. Diki. Sama-sama. Diki aja, Kang. Terima kasih, Kang. Mas Riksa. Monggo. Ya. Oke, siap. Terima kasih Mas Yudi atas pertanyaannya dan jawabannya oleh Mas Diki juga. Oke, selanjutnya kita ada pertanyaan Mas Diki dari Mas Duan dari Ralanarko. Pertanyaannya, thanks sharingnya Om Diki. Pertanyaannya adalah kaitannya terhadap geological sequestration. Bagaimana karakteristik geologi seperti konfigurasi struktur, sedimentasi, paleogeografi dan sebagainya pada deep marine depositional system mempengaruhi pemilihan opsi lokasi yang optimal sebagai interval dan area penyimpanan karbon yang efektif dan aman. Mungkin ini pertanyaan terkait dengan kaitannya deep marine depositional system terhadap carbon capture storage itu, Mas Diki. Ya, makasih Mas Andar pertanyaannya. Kalau kita lihat memang secara storage ya untuk CCS ini kebetulan ada case-nya yang bagus di Taranaki Basin. Itu ada satu field yang udah depleted dan dijadikan sebagai storage sekarang di New Zealand. Itu memang dari segi storage capacity memang kita carinya yang stack ya. Stack channel atau stack fan vertically gitu. Karena kalau kita lihat pelampalan lateralnya kan dia sangat spesifik ya si channel tersebut atau si fan tersebut gitu. Beda sama kalau misalkan submarine fan yang dia lateral dia lebih ke lateral distribusinya yang lebar gitu. Kalau si channel itu kan dia panjang-panjang gitu yang menerus ke bawah gitu. Nah, terus kemudian kalau secara storage sih cukup bagus karena kan dia juga punya porosity, permeability yang juga bagus ya. Kalau tadi log yang di New Zealand saya tampilin tuh lumayan, gambarnya juga lumayan bersih, blocky gitu. Kemudian sebenarnya yang juga bagus dari deep marine case ini adalah sealing capacity kali ya, karena dia kan mostly tuh dia di cap sama marine shell yang tebel-tebel, jadi si sandingnya itu kayak streak aja gitu. Artinya kalau case tadi di continental Pacific margin itu sealing capacity-nya itu juga bagus gitu. Demikian Mas Andar, Mas Riksa. Oke, siap. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin menanyakan lagi Bapak Ibu? Jika masih ada, mungkin barangkali 1-2 pertanyaan lagi ya, mengingat waktunya sudah menunjukkan pukul 11.30. Oke, ini ada jawabannya dari feedback dari Mas Andar ya. Mantap, thanks Mas Diki. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin satu pertanyaan terakhir kali ya Mas Diki dari saya terkait presentasi Mas Diki mengenai deep marine deposit pada pagi hari ini. Tadi Mas Diki sempat sharing ya bahwa pernah ketemu dengan Posamentier dan dikatakan bahwa cobalah untuk melakukan analisa data baik dari yang low latitude bahkan hingga di high latitude karena akan memiliki keberagaman hasilnya untuk seismik geomorfologi itu. Nah, saya jadi ingin bertanya, Mas, bagaimana pengaruh dari ini ya, efek Coriolis terhadap turbidite system atau turbidite current yang implikasinya nanti terhadap ini ya, architecture, morfologi dan sebagainya. Karena tadi disampaikan dalam presentasi Mas Diki ada hasil studi baik yang di Norway, which is kita tahu Norway adalah bagian daripada Northern Hemisphere, dan ada juga ini New Zealand
yang di bagian Southern Hemisphere. Tentunya adalah dua belahan dunia yang ini ya berkebalikan, satunya di utara, satunya di selatan, dan tentunya kondisi climate juga berbeda. Bagaimana perbedaannya secara signifikan terhadap architecture dan morfologi dari deep marine sediment deposit ini? Menarik, Mas Riksa. Ini pertanyaan yang juga jadi perdebatan. Jadi saat ini tuh ada dua school of thought tentang efek Coriolis terhadap arsitektur sedimentation. Satu tuh school of thought-nya Jeffrey Pickle dari Leeds, yang dia percaya bahwa efek Coriolis itu akan berpengaruh terhadap arsitektur dari si submarine channel terutama. Tapi yang satu lagi itu Zoltan Sylvester dari UT Austin, dia nggak percaya tuh efek Coriolis itu berpengaruh terhadap arsitektur. Nah kebetulan saya ngebahas efek Coriolis ini juga di disertasi saya. Saya udah kirim juga tuh ke Mas Riksa. Jadi saya karena kan saya punya banyak case itu ya, termasuk dari di high latitude atau di low latitude juga, atau juga yang di tropical juga. Sedikit ini apa namanya tambahan. Jadi yang di Norway itu sebenarnya yang high latitude itu hanya di umur-umur late Cenozoic. Karena dia kan plate movement ya. Jadi Norway juga sebenarnya dulunya sempat juga tuh di subtropis, terus dia bergerak makin ke utara sampai ke Arktik. Nah, yang tadi di spek Dekom itu adalah kebetulan Pleistocene, jadi betul itu adalah glacimarine influence. Nah, saya termasuk orang yang percaya sama efek Coriolis terhadap arsitektur dari si Canyon Channel fan itu sendiri gitu, karena berdasarkan disertasi saya itu saya melihat kalau di Norway tadi kalau lihat width, terus nanti di disertasi saya itu jelas arsitekturnya, terus juga morfometrinya itu beda sama channel-channel yang di New Zealand tadi yang sinus gitu. Walaupun sebenarnya nggak hanya single Coriolis effect ya, tapi juga ada local factor juga dari basin itu sendiri. Tapi itu berpengaruh, Mas. Kalau menurut saya termasuk yang percaya sama efek Coriolis itu. Tapi itu perdebatannya ada tuh sih. Jadi itu Zoltan sama Jeffrey Pickle tuh balas-balasan paper tuh diskusi percaya apa nggak percaya gitu, karena mereka semua punya data kan, dan saya juga kebetulan memang meneliti itu, dan kebetulan data penelitian saya itu lebih cocoknya ke Jeffrey Pickle yang percaya sama Coriolis. Tapi mungkin kalau misalkan saya punya case yang lain mungkin bisa berubah juga, Mas. Tapi sejauh ini penelitian saya menyimpulkan bahwa efek Coriolis itu berpengaruh terhadap arsitektur dan morfometri dari depositional element di deep marine deposit. Ya walaupun tetap ada local factor dari basin itu sendiri dan local factor dari source to sink perspektif itu. Siap. Menarik sekali ya Mas Diki ya, perdebatan antar dua saintis, debat tentang hal yang saintifik seperti ini. Jadi betul ya, Mas. Mana ya? Betul, kayak sequence stratigraphy terminologi aja kan beda-beda ya. Terus tadi efek Coriolis beda-beda. Tapi kalau saya sih lebih ke result oriented sih. Artinya gini, school of thought yang mana yang kira-kira bisa membantu saya menemukan petroleum atau menemukan hidrokarbon gitu. Kalau saya lebih ke situ sih. Sebenarnya saya juga kan bukan yang expert banget. Jadi ya udahlah saya ambil yang kira-kira konsep yang mana nih yang bisa membantu saya menemukan cadangan hidrokarbon gitu. Kalau saya. Ya, very well noted Mas Diki ya. Kita tunggu update selanjutnya ya. Untuk mungkin Mas Diki barangkali punya hasil riset terbaru. Nanti bisa lah dipresentasikan ya. Khusus untuk Coriolis effect terhadap arsitektur dan morfologi deep marine. Ini kebetulan saya sekarang lagi punya riset di Saudi Arabia untuk melihat seismic geomorphology di fluvial channel system di Saudi Arabia. Nah itu ini papernya lagi under review. Mudah-mudahan bisa segera publish dan bisa. Itu menarik karena di Saudi Arabia pada saat itu kan dia udah mulai arid. Yes, arid, ya. Nah itu
itu beda juga tuh apa namanya sistem arsitektur sama morfometrinya. Nanti coba kalau udah publish papernya saya bisa share. Oke, siap. Menarik sekali Mas Diki ya. Jadi sangat beragam sekali nanti ya pengetahuan kita terhadap deep marine ini dari Cuman berbagai belahan bumi. Cuman yang di Indonesia aja Mas, saya belum punya case-nya yang bisa publish ya. Kalau yang nggak publish sih ada, cuma saya nggak bisa share. Kalau yang publish saya belum punya case-nya di Indonesia, pengen banget. Siapa? Jadi kalau ada ini ya open data mungkin bisa lah ya ini dilakukan riset. Oh, sebentar Mas, ini ternyata masih ada satu pertanyaan ya dari Mas Yudi Satria Purnama, raise hand lagi Mas Yudi. Silahkan ya Mas Yudi, open mic langsung Mas Yudi. Ya, terima kasih Mas. Saya jadi ingat satu lagi ini pertanyaan aku lali ya. Ini pertanyaan mengenai provenance. Apakah dominasi provenance yang ada di water itu berasal dari canyonnya sendiri, dari dinding canyon, atau juga banyak dominasi yang berasal dari sedimen yang transported dari darat, seperti misalkan pada saat delta, pada saat low stand, maka dia gerubuk semua langsung ke deep marine. Itu aja sih Mas. Terima kasih. Makasih Kang Yudi. Betul Kang, menarik ini pertanyaannya. Karena tadi kan yang di bukunya Embry Myers itu dia mengklasifikasikan jenis provenance terhadap arsitektur dari depositional elements ya. Sebenarnya ini ada dua provenance kan yang bisa enggak, kalau ini nggak masuk Kang. Ini jadi ada yang allochthonous sama autochthonous kan. Nah, yang dari lokal proses itu sendiri, kalau untuk canyon ya memang kita banyak situ, terutama di collapsing canyon wall itu dia bisa ngasih sedimen ke channel dan sama ke fan di bawahnya. Tapi juga kalau misalkan canyon ini dia attach ke self edge atau dia attach ke even ke coastline, itu kan ada beberapa canyon yang dia attach ke coastline, itu dia dapat support dari fluvial system Kang. Jadi dari fluvial dia masuk ke coastline, terus habis itu langsung masuk ke canyon. Itu yang kasus yang di Sulawesi tadi Kang Yudi bilang. Ya betul, yang aktif margin ya karena dekat sekali deh. Betul Kang, betul. Jadi ada kalau untuk canyon ini memang ada dua tipe. Ada yang canyonnya itu attach ke fluvial system atau canyonnya nggak attach ke fluvial system. Jadi kalau yang nggak attach ke fluvial system itu dia biasanya dapat sedimen supply dari canyon wall collapse atau dia dapat supply dari longshore drift. Jadi kalau misalkan di area yang jauh itu dia ada source dari dari fluvial, kemudian dengan longshore drift itu dia mentransportasikan si sedimen itu paralel sama coastline dan akhirnya masuk ke si canyon itu sendiri, karena kan si canyon itu dia punya temperatur, pressure yang lebih besar kan dibandingkan dengan longshore drift current itu Kang. Iya. Oke, dan terus juga sebenarnya kalau yang aktif tadi kan kalau aktif berarti kita punya misalkan seismicity ya. Jadi karena canyon ini kan terutama dia lokasinya di self edge. Jadi karena seismicity ini juga nanti dia akan men-trigger submarine slope failure Kang. Dan itu juga bisa jadi provenance untuk si canyon itu sendiri. Nah, dampaknya terhadap turbidity flow atau dampaknya terhadap gravity flow itu kalau yang source-nya itu dekat dengan sumbernya itu memang lebih ke sortasinya Kang ya, karena kan dia kayak slope failure kan dari yang blocky, dari yang konglomerat, dari yang boulder itu ada semua gitu. Lebih ke sortasinya nanti kalau nanti kita lariin ke reservoir karakteristik. Oke, jadi mungkin kurang lebih sama juga ya kalau di lingkaran karbonat, seperti banyak tuh ada beberapa publikasi seismic 3D kalau nggak salah di bagian barat dari offshore Bahama tuh. Itu juga betul, ya di-cut by itu ya. Nah. Betul, kalau itu kebanyakan debris kan, kalau yang di yang di karbonat itu, kalau di Indonesia kan kasusnya yang di Ruby Field tuh. Dia punya debris karbonat yang kalau lihat core-nya itu kan dia penampakannya kelas 3 kasar ya. Berarti fosilnya juga bisa nyampur antara fosil shallow dengan deep marine ya?
Betul Kang, betul. Itu nanti membingungkan tuh kalau kita cuman rely on core aja gitu. Iya. Karena dia hitungannya resedimented carbonate kalau dia Iya. debris itu Kang. Iya. Terus kalau kita ngadepin fosil gitu, gimana ceritanya tuh? Apakah yang fosilnya pada saat kita ketemu outcrop atau ketemu core nyampur tuh antara yang batial dengan yang deep dengan yang shallow? Apakah Betul. kita buat gimana tuh? Biasanya kalau kayak gitu kita emang harus reconstruct back sih Kang ke depositional time ya. Jadi kalau misalkan ada outcrop gitu memang kita nggak bisa localize ngelihat si outcropnya aja. Artinya kita mesti ngelihat regional perspektifnya juga untuk taruh posisi si outcrop itu ada di mana gitu secara kronostratigrafi. Oke, siap. Makasih banyak Mas Diki. Sama Kang Yudi. Oke, Mas Diki, Mas Yudi, sepertinya waktunya kita sudah berakhir, sudah 11.43. Mungkin nanti kalau ada diskusi lainnya, boleh langsung ditanya Japri ke Mas Diki ya, Mas Diki ya. Siap Mas. Emailnya udah saya share di slide presentasinya. Ya, ini kita mempersingkat waktu ya. Oke. Question and answer session kita sudahi karena waktunya sudah habis dan sangat menarik sekali ya diskusi yang sudah kita lakukan hari ini. Kemudian appreciation to the honorable speaker Mas Dr. Diki Haris Hidayat. Mungkin ini sedikit ya apresiasi dari kami selaku New Age Committee 2023 kepada Mas Diki Haris Hidayat yang telah meluangkan waktu, menyempatkan waktunya untuk berbagi, sharing bersama kita semua mengenai deep marine seismic geomorphology ini sendiri. Tentunya ini akan menambah hasanah keilmuan dan wawasan kita bersama dalam upaya-upaya pencarian minyak dan gas bumi, terutama untuk target-target deep marine deposit. Dan semoga ini ya menjadi ilmu yang bermanfaat, berkah bagi kita semua. Dan sekali lagi terima kasih untuk Mas Diki Haris Hidayat atas sharing ilmunya hari ini. Ditunggu untuk hasil-hasil riset selanjutnya ya Mas ya. Oke, ini skip ya, ini skip saja. Ya, langsung aja ini saya share daftar hadir buat teman-teman yang mau mengisi. Silahkan ya, saya chat juga di kolom chat teman-teman kalau mau absen. Sekali lagi terima kasih ya Mas Diki buat sharingnya hari ini. Terima kasih Mas Riksa, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pertamina, sukses selalu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu perwira Pertiwi Pertamina dimanapun berada. Selamat siang, sampai jumpa di sharing New Age di sesi yang selanjutnya. Oke, goodbye, thank you. Terima kasih semua Bapak Ibu, terima kasih.